ketemu. Setelah ketemu, wah ini nih bapak saya nih. Hei bapak, nggak kelihatan anak cucu nih, lagi puyeng. Iya, saya juga tahu. Habis dia mana nih? Coba syafaatin kami. Kata Nabi Adam, waduh, bapak sih bapak, tapi kalau untuk menyafaatin saya kesana. Punya salah bapak juga. Salah bapak dulu dilarang memakan buah sajarah, tapi dilanggar. Saya juga tahu selamat tahu enggak. Kata Nabi Adam, udah cari Nuh aja, Nuh tuh. Nuh pertama jadi Rasul. Dicari 1000 tahun juga baru ketemu. Ketemu Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh gimana? Keadaan begini, masanya begini aja terus. Aduh, saya bukan gak mau menolong, cuman saya juga punya dosa mendoakan supaya umat saya itu ditenggelamkan. Kata Nabi Nuh. Singkat cerita, udah ke Nabi Ibrahim aja, selamat untuk seterusnya. Kalau di akhirat celoko ya celoko untuk seterusnya. Ketemulah Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, saya gak sanggup nyafaatin, saya juga masih perlu pembelaan. Saya dulu waktu ditugaskan oleh bapak saya suruh dagang patung, terus ngomong, bapak saya sakit. Bohong kan? Itu bohong para nabi. Coba cari Nabi Musa aja. Dia mah kalimullah, Nabi Musa mah langsung diturunin wahyu sama Allah. Datang ke Nabi Musa udah 1000 tahun baru ketemu. Kata Nabi Musa, gak sanggup. Saya juga dulu pernah menampar orang Kipri sampai mati. Tahu selamat tahu enggak? Udah datang Nabi Isa aja. Itu 1000 tahun baru ketemu. Ini mau cerita sapaan kan? Ceritanya datang ke Nabi Isa. Nabi Isa ada, cuman gak sanggup. Karena waktu di dunianya Nabi Isa itu, waduh, saya juga waktu di dunia dianggapnya saya Tuhan. Gak sanggup. Udah begini aja. Setiap wadah pasti ada tutupnya. Setiap botol pasti ada tutupnya. Coba siapa nih yang jadi tutup? Di situ pada mikir, wah, Nabi akhir zaman katanya penutup. Ya itu. Cari 1000 tahun baru ketemu. Setelah itu langsung nemuin Kangjeng Nabi. Kata Nabi, memang saya yang punya membuka syafaat gunting kita. Syafaat gunting kita. Setelah itu zaman Kangjeng Nabi setelah itu sujud. Sujudnya di mana? Di Maqam Mahmud. Yang disebut Maqam Mahmud itu satu tempat buat sujud Kangjeng Nabi untuk meminta syafaat. Kalau pakai hari sekarang sujudnya seminggu. Sujud seminggu. Coba kita sujud seminggu kira-kira. Kita mah sujud sholat juga subuh bangun. Batal sholatnya juga. Mestinya kan subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi, nafas itu dulu. Yang kedua subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi, nafas dulu. Subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi, nafas, baru bangun. Lagi bangun, rabbi firli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'fu
Ani baru sujud lagi. Itu sholat yang hebat begitu. Banyak beli juga kalau sholatnya begitu. Tapi kalau sholatnya ngebut, yang tadinya akan mendapatkan uang 1 juta 1 minggu 200.000 korban. Iya, sebagaimana dalam keterangan begini, idza ra'aytumur rajula yukhaffifu ruku'a was sujud fahamu ala niyalihi birikil ma'isyah. Katalah, coba, idza ra'aytumur rajula, apabila kalian melihat bapak-bapak, belum ibu-ibu, apabila kalian melihat bapak-bapak yukhaffifu ruku'a was sujud, rukunya sebentar, sujudnya pun sebentar. Kan kalau ruku kita mah subhanallah gitu kan. Sampai Allah gimana beda. Robbana alhamdulillah sambil jalan kan. Wasujud, sujudnya pun sebentar. Repot ngomong juga ngikutinnya. Gimana tuh konsekuensinya, pengaruhnya? Parhamu ala yalihi bidaikil ma'isyah, maka harus kasihan kalian, anak keluarganya akan dilanda krisis ekonomi seumur hidup. Kira-kira gimana? Maukah dilanda krisis seumur hidup? Utang banyak, kebayaran enggak? Iya. Orang lain mah beli beras raja lele, ini mah beras raskin. Seumur hidup begitu terus. Iya. Ada punya duit penyakit, ada sehat, duitnya orang-orang. Itu kan namanya ekonomi sempit. Jadi dagang apa? Kayak Mang itu dagang sop, gerak. Iya, ada laku banyak yang utang, bayar enggak? Iya. Pas waktu itu Siti Khadijah rahimahullah meninggal dunia, ditinggalin anak kecil, Siti Fatimah, Umi Kulsum, Siti Ruqayyah, anak pada kecil-kecil. Ibunya udah meninggal. Coba kita, tapi jangan kita usia 52 tahun, tuh nyonya meninggal dunia, ditinggalin anak kecil-kecil, gimana tuh? Kayaknya bakal mencari lagi ya. Iya. Setelah lama kemudian, 8 hari dari istri tercinta meninggal dunia, kakeknya Sayyid Abdul Muttalib, Abu Thalib meninggal. Pamannya yang jadi backing selama di Mekah 10 tahun 12 tahun, yang iman baru 20 orang juga belum ada. Sampai-sampai Rasulullah lagi sholat dirungkupin kali kontak sama orang-orang kafir. Apa sih salahnya? Salahnya mah enggak surat. Cuman orang Mekah itu usum sholat, usum tawaf, mau ngaji, cuman suka menyembah patung. Itu salahnya, makanya diberantas. Kata Rasulullah, janganlah menyembah patung, itu musyrik. Patung mati lah, cuman punya keris gitu, dapat tapak Cirebon, kerisnya 7 eluk. Kalau malam Jumat di minyak wangiin, sholat 2 rakaat, apa gitu tidak musyrik. Kata Mang Suamsa Aladin kata Mang Suamsa, ikan Aladin ayumin bil ghaib, katanya harus percaya kepada barang gaib. Itu keris
taruh di depan, sholat 2 rakaat tiap malam Jumat dikasih minyak wangi. Apakah itu? Apa bedanya dengan menyembah batu? Itu tuh kasihan. Itu musyriknya segitu-gitu. Usum sholat, usum tawadhu, usum mengaji, wukuf, ngebalak biasa. Terus orang Mekah nggak terima, dikarenakan nenek moyang dulu juga udah begini dari dulu. Masa iya orang tua salah? Nggak bedanya masalah kedua ada yang gitu. Kamu dari dulu dari kibanen juga udah begini, jangan mau dirubah. Nggak mau. Ada aja aturan baru. Dari dulu juga sama suka bikin sesajen. Kalau mau memanen padi itu kan bikin kupat tangkangin, setangi, pisang Ambon, kopi pahit, kopi manis, itu lawar. Kalau di situ tuh kalau Aqsa yang sekarang dikuasai Yahudi, masih ada Aqsa sekarang kan yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Memang Yahudi itu turunannya sebetulnya mah turunan dari Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak 12. Di antaranya Yahud yang paling gede. Setelah itu disebut nama agama Yahudi. Apa salahnya Yahudi? Gak iman. Terus punya akidah bahwa Nabi Uzair itu anak Tuhan. Kata Yahudi, ada yang menyatakan anak Tuhan itu Nabi Isa ya, ada yang menyatakan Nabi Uzair anak Tuhan. Kalau kita Rasul Allah yang sebenarnya juga harus diakui. Jangan begini, lah Nabi Isa ini bukan Nabi kita, jangan begitu. Harus diakui semuanya bahwa itu terus 100 tahun dia siapa, nggak beda kita Rasulullah. Setelah nyampe ke Masjidil Aqsa, singkat cerita sholat 2 rakaat. Terus biasa komat, yang komat malaikat Jibril. Kan belum ada sholat, tahu itu mah disuruh sholat 2 rakaat di perjalanan, nggak cerita lah lama. Makmumnya siapa? Malaikat turun semua, para nabi pun ada semua. Kan para nabi udah meninggal, namanya juga nabi. Sekalipun udah meninggal, tetap nabi hadir. Makmum, imamnya kanjeng Nabi. Setelah habis sholat 2 rakaat disuguhin air 3 macam. Bukan belum ada. Satu air susu, yang kedua air mineral, yang ketiga air arak. Gambaran. Coba mau milih yang mana, kata malaikat Jibril. Rasulullah mengambil air susu. Susu. Coba kita kalau ada air aqua, arak, susu, mana yang mau diambil? Semuanya. Kata malaikat Jibril, bagus kamu. Kalau kamu mengambil air putih, maka umat kamu akan tenggelam. Untungnya tidak, tetap aja tenggelam. Cuman sebagian. Kalau kamu mengambil air arak, pasti umat kamu jadi pemabuk. Tidak diambil juga tetap mabuk, narkoba. Kalau orang minum narkoba, hati-hati, badannya empuk. Setelah empuk, stroke. Setelah konsumsi narkoba, tunggu 2 tahun,
nanti tulangnya keropos, gak bisa diobati. Nah bedanya kayak jamu-jamu tuh, jamu tradisional 90 produk jamu itu jangan coba-coba konsumsi kecuali air mancur itu nggak apa-apa. Dokter udah cerita apabila udah kena penyakit, dokter juga angkat tangan. Kayak GS tuh, GS. Nabi Adam di situ ada. Udah cukup disebut Nabi Adam. Kalau diceritakan lama. Usia dunia ini, seluruhnya 129.600 tahun. Siapa yang itu? Usia dunia sejumlahnya 129.600 tahun. Sekarang dari Nabi Adam kemarian itu udah tinggal 7.000 tahun. Memang sebelum ada Nabi Adam siapa? Banyak. Iblis, ada pemerintah, ada. Biasa ada DPR, ada MPR, ada presidennya. Cuman nggak adil, dekret bubarkan. Ya. Iblis itu gurunya malaikat. 70.000 tahun Iblis ngajarin malaikat, gara-gara sombong dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musyrik mah enggak, Iblis mah cuman kan dulu. Ini dari Nabi Adam kemarian ini udah masuk 7.000 tahun. Setelah Nabi Ibrahim ketemu lagi Nabi Isa, lagi kedua Nabi Yahya, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Nabi Musa rada atas, terus nyampe ke aras, malaikat Jibril istirahat, nggak ada tugas untuk naik ke atas, hanya Nabi sendirian. Langsung beroprok mustawan. Allah juga melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi muhalafah lil hawadis. Kusabab muhalafah lil hawadis, Allah lain dengan yang baru, lain dengan makhluknya. Kita jangan mengatakan bagaimana yang di atas. Bagaimana yang di atas aja lah, cak di atas. Kan di atas segala-galanya. Ya iya kalau ngerti, kalau enggak nanti diikutin sama orang yang nggak tahu ngaji, akhirnya dianggapnya Allah itu di atas. Kan udah bahaya. Sekarang udah galib kan ya, bagaimana yang di atas aja. Khawatir orang bodoh yang tanya Allah itu di atas. Kecuali diterusin di atas segala-galanya demi menjaga kecelakaan. Nah kalau punya tekad bahwa Allah itu di atas atau Allah bersarang di badan kita, ada kan orang tahu kamu nggak Allah di mana? Ada di badan kita. Nyuruh. Nah lagi Nabi Musa. Waduh masih berapa? Terus usul. Kalau bisa berdua. Tujuan Nabi Musa supaya Nabi Muhammad itu munajat kepada Allah sering. Itu tujuannya mah. Begitu mau naik lagi, langsung timbalan dari Allah udah gak usah datang lagi. Masalah sholat 5 waktu tapi ganjaran 50 waktu. Ganjaran tetap 1 kali sholat 4 rakaat, ganjarannya 40 rakaat. Untung
kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Itu bedanya. Untung kita jadi umat Nabi Muhammad ini sangat untung. Gak ada umat yang lain. Sampai kan Nabi Musa ngiri, ya Allah, itu katanya yang banyak itu umat saya aja, bukan umat Nabi Muhammad itu. Udah saya aja jadi umatnya, silakan. Cuman ada pesan. Nah, tadi Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, Muhammad sampaikan kepada umatmu, tanah surga itu subur, perbanyaklah tanaman-tanaman surga yang nanti insya Allah di akhirat akan ditinggal. Apa? Kasih tahu kepada umatmu, bacalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu pesan Nabi Ibrahim itu. Kita termasuk harus bacalah haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tapi yang benar macam jangan boleh la haula wala quwwata aya opo. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jangan aji maksudnya azim. Azim. La haula, jangan begini la kolak. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa keistimewaannya? Kalau mau diamalkan saya kasih tahu. Kalau nggak diamalkan buat apa? Man qala la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim mi'ata maratin fi kulli yawmin lam tusibhu faqatun abadan. Mengerti belum enggak? Untuk naon dia? Man qala la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim mi'ata maratin fi kulli yawmin lam tusibhu faqatun abadan. Coba Pak RT. Barang siapa yang suka membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim setiap 1 kali 24 jam cepet 100 baca 100, tapi harus 1 kali baca dan waktunya harus tertentu. Mau habis maghrib mau habis subuh, jadi jangan ganti-ganti. Terus dawam habis maghrib la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Serepot sibuk apapun jangan sampai ditinggal. Mau sambil jalan silakan, mau sambil tiduran boleh gitu, asal jangan sambil minum makan aja susah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Barang siapa, kata Nabi Ibrahim, yang membaca la haula wala quwwata illa billahil azim 100 kali sehari semalam cuma segitu, tidak akan kena krisis moneter seumur hidup. Amalan kita semogalah dijauhkan dari akhlak-akhlak yang tidak terpuji, dan juga semogalah kita ini dipanjangkan umur, diberi kesehatan, dimaafkan dosa kita, terus dirapihkan. Sekampung ini, se-RT ini mudah-mudahan saling kebersatuan, ibadah saling memajukan, gitu kan? Dan juga jangan tinggal berjamaah. Insya Allah kalau di musala berjamaah ada, setiap waktu kampung ini akan berkah. Tenang, ada Pak RT ini, iya. Ya imamnya habis ngaji deh, habis maghrib saat maghrib, nah siapa yang mau belajar Quran sini, itu kata Pak RT belajar.
Sebab afdalu amali ummati qiraatul Quran. Paling terbesar ganjaran amal umatku tidak ada lagi selain membaca Al-Quran. Dan juga orang yang suka membaca Al-Quran badannya itu wangi. Orang yang suka membaca Al-Quran di rumah gerawang orang sakit gigi baca Quran itu badannya wangi. Gak percaya? Cobain aja. Orang yang suka membaca Al-Quran wanginya wangi jeruk nipis. Ya gak percaya. Tapi dari jauh kecium baunya dari jauh. Kalau dekat mah enggak bedanya kayak ibu-ibu lewat begitu lewat bau bayam. Tahu-tahu keleknya itu mah. Jadi orang yang suka senang belajar Al-Quran maka badannya pun wangi. Dulu pernah katanya di Jawa Timur bagus. Itu orang saking pengen bisanya baca Al-Quran ada yang ngajarin kayaknya. Kayak di Kota Harjo mah kan dulu di Kota Harjo mah musola gak ada yang isi sama sekali. Minum sama debu. Kan saya tahu tuh daerah itu Kota Harjo, ngalamin Palongan, Kaliwungu, zaman Ki Humedin lah. Udah ya? Ya, udah mau pulang aja. Naikin aja tuh sholat. Dikarenakan oleh-olehnya Isra Mi'raj masalah sedikit kita mau menerangkan sholat yang benar. Kasih Fatihah 14 kelewat 1 gak sah sholat. Tuh, ketempuhan Pak RT. Iya, harus dites. Terus tasbih tahiyat ganjang atas segala mah yang mau diterangkannya nggak ada lagi. Mau cari dulu. Iya, tiganya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih wa qul wa al-Fatih lima sabaqa. Ana saqam bil haqqi wa hadith as-siratal mustaqim sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma ja'al salatika wa barakatuh wa rahmatullahi wa barakatuh wa muttaqin wa khatimin min sayyidina Muhammadin wa rasulika min khair wa khair wa khair wa rasulih rahmah. Innaka Muhammad wa iyyakum fil awwal wa akhir wa sallam jaya bika nabika musabba wa rasulika murtada tahir qurban muslim wa nasyama muhabbatika wa sunnah wa jalali wa ikram. Allahumma ta'ala ya Allah wa khair wa barakah salam. Rangkaian acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 27 Rajab 1446 Hijriah yang telah kita ikuti sampai dengan akhir. Atas nama panitia, saya Abdullah Razri dan saya Bayu Ilham Gifari mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada tamu-tamu yang telah hadir pada kesempatan kali ini, dan mohon maaf jika selama berjalannya acara ada hal-hal yang tidak berkenan di hati.